Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Fitriyanti, mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikuban, Semarang, program studi S1 Akuntansi dengan NIM 2305526010. Saya akan menyampaikan materi mengenai etika bisnis dan profesi yang akan digunakan sebagai penilaian pada ujian akhir semester. Materi ini diberi judul Prinsip Dasar Etika Akuntan Profesional. Yang akan dibahas pada prinsip dasar etika akuntan nasional yaitu prinsip dasar etika, kategori ancaman kepatuhan prinsip dasar etika, dan mengatasi ancaman. Sebelumnya akan terlebih dahulu dibahas mengenai etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan bisnis, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Perusahaan meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika. Artinya, bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun tujuan dari etika bisnis adalah menumbuhkan kepercayaan publik terhadap perusahaan, meningkatkan reputasi dan citra positif di mata konsumen dan mitra, mendorong tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, mengurangi risiko hukum dan konflik internal, meningkatkan kinerja jangka panjang melalui praktik bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dibahas mengenai prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang akuntan dalam mematuhi prinsip dasar etika tersebut. Akuntan mungkin menghadapi suatu situasi ketika mematuhi salah satu prinsip dasar etika akan bertentangan dengan mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika lainnya. Dalam situasi demikian, akuntan mungkin akan mempertimbangkan untuk berkonsultasi secara anonim jika diperlukan dengan pihak lain dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, asosiasi profesi, regulator, penasihat hukum. Namun demikian, konsultasi semacam ini tidak
membebaskan akuntan dari tanggung jawabnya untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menyelesaikan konflik tersebut, atau jika perlu dan kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, untuk melepaskan diri dari permasalahan yang memunculkan konflik. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar etika yang terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai integritas. Integritas adalah prinsip untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal yang dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi, diperlukan keterus-terangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat. Bertindak dengan tepat adalah mempertahankan pendirian ketika dihadapkan pada dilema dan situasi sulit, atau mempertanyakan pihak lain manakala terdapat keadaan yang mengharuskan demikian, dengan cara yang sesuai dengan keadaan. Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan komunikasi atau informasi lain. Ketika akuntan percaya bahwa informasi tersebut berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material, berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, atau terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Jika akuntan memberikan laporan yang telah diperbaiki terkait dengan permasalahan yang terjadi, maka tidak melanggar ketentuan. Akan tetapi, ketika akuntan telah dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi, maka akuntan harus mengambil langkah-langkah untuk tidak dikaitkan dengan permasalahan tersebut. Prinsip yang selanjutnya adalah objektivitas. Objektivitas adalah prinsip untuk bersikap menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh bias, benturan kepentingan, pengaruh, atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain. Contoh sikap yang sesuai dengan prinsip objektivitas, yaitu mengakui keadaan atau hubungan seperti kedekatan dengan klien yang mungkin mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis. Mempertimbangkan dampak dari keadaan dan hubungan tersebut terhadap pertimbangan akuntan ketika mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti audit yang terkait dengan suatu hal
yang material pada laporan keuangan klien. Prinsip selanjutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional digunakan untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan aktivitas profesional. Selain itu, akuntan diharapkan juga untuk menjaga kompetensi profesional dengan mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional bisnis yang relevan dan terkait teknologi yang relevan. Pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan akuntan untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional. Prinsip ini juga berarti akuntan mempunyai kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu. Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, perlu mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat. Prinsip etika dasar selanjutnya adalah kerahasiaan, yaitu sikap dalam menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Dan yang perlu dilakukan oleh akuntan adalah mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat. Menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. Tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya.
tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Kemudian, kerahasiaan itu juga termasuk tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir. Kerahasiaan juga melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya serta individu yang memberi advies dan bantuan profesional untuk menghormati kewajiban akuntan guna menjaga kerahasiaan informasi. Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada akuntan dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Tetapi ada keadaan yang membuat akuntan harus mengungkapkan informasi, yaitu pengungkapan disyaratkan oleh hukum. Contohnya, pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum atau pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum. Pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh klien atau organisasi tempatnya bekerja. Terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan jika tidak dilarang oleh hukum, yaitu untuk mematuhi penelaahan mutu oleh asosiasi profesi, untuk merespon pertanyaan atau investigasi dari asosiasi profesi atau badan regulator, untuk melindungi kepentingan profesional akuntan dalam proses hukum, dan juga untuk memenuhi standar profesional dan standar teknis termasuk persyaratan etika. Hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk mengungkapkan atau tidak suatu informasi yaitu apakah ada pihak yang dirugikan. Jika klien atau organisasi tempatnya bekerja menyetujui pengungkapan informasi tersebut, informasi tidak didukung fakta dan kesimpulan dengan bukti yang kuat dan tidak lengkap. Komunikasi yang digunakan dan pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut. Apakah pihak-pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut merupakan penerima yang tepat? Akuntan harus tegas mematuhi prinsip kerahasiaan, bahkan setelah berakhirnya hubungan antara akuntan dan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Dan ketika memperoleh klien baru, hanya pengalaman sebelumnya saja yang bisa digunakan. Tetapi tidak diperkenankan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh atau diterima dari klien sebelumnya sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis. Prinsip yang selanjutnya adalah perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional adalah prinsip untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis, dan menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui akuntan yang dapat mendiskreditkan profesi.
Perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi adalah perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi. Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain. Jika akuntan memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu bentuk iklan atau pemasaran lainnya, maka akuntan didorong untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi yang relevan. Cara mempertahankan standar etika: menjalankan kode etik, melindungi hak perseorangan, mengadakan pelatihan etika, melakukan audit etika secara berkala, mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku, menghindari contoh etika yang tercela, menciptakan budaya komunikasi dua arah. Pelanggaran prinsip etika bisnis dapat menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi perusahaan, dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus menghindari pelanggaran prinsip etika bisnis dan memastikan mematuhinya. Yang selanjutnya akan dibahas yaitu mengenai kategori ancaman kepatuhan prinsip dasar etika. Ancaman terhadap kepatuhan dapat muncul ketika akuntan melaksanakan perannya. Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi akuntan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi, mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Ketika berurusan dengan masalah etika, akuntan harus mempertimbangkan konteks masalah yang muncul atau yang mungkin muncul. Ketika seorang individu yang merupakan akuntan yang berpraktik melayani publik melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan akuntan dengan kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik. Sikap yang diperlukan akuntan ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yaitu memiliki sikap yang selalu mempertanyakan, menerapkan pertimbangan profesional, dan menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Yang dimaksud dengan memiliki sikap yang selalu mempertanyakan yaitu adalah sikap yang selalu mempertanyakan merupakan syarat untuk memperoleh pemahaman tentang fakta dan keadaan yang diperlukan untuk penerapan yang tepat.
atas kerangka kerja konseptual. Sikap yang selalu mempertanyakan melibatkan mempertimbangkan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, dan keluaran dari aktivitas profesional yang dilakukan. Bersikap terbuka dan waspada terhadap kebutuhan investigasi lebih lanjut atau tindakan lain. Pertimbangan akuntan dalam memperoleh sumber, relevansi, dan kecukupan informasi adalah antara lain informasi baru telah muncul atau telah terjadi perubahan fakta dan keadaan. Informasi atau sumbernya mungkin dipengaruhi oleh bias atau kepentingan pribadi. Dapat alasan untuk memberi perhatian bahwa informasi relevan yang berpotensi hilang dari fakta dan keadaan yang diketahui akuntan. Terdapat ketidakkonsistenan antara fakta dan keadaan yang diketahui dan ekspektasi akuntan. Informasi tersebut memberikan basis yang memadai untuk mencapai suatu kesimpulan. Mungkin terdapat kesimpulan yang memadai lainnya yang dapat dibuat berdasarkan informasi yang tersedia. Akuntan harus memiliki sikap selalu mempertanyakan ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap prinsip dasar etika. Berdasarkan standar audit, review, dan asuransi lainnya, diperlukan sikap skeptisisme profesional yang mempunyai penilaian kritis terhadap bukti. Penerapan pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional mencakup aplikasi, pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan dengan mempertimbangkan sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat. Penerapan pertimbangan profesional diperlukan ketika akan membuat keputusan tentang berbagai alternatif tindakan yang tersedia, dan untuk menentukan apakah keputusan itu tepat dalam keadaan tersebut. Dan yang perlu dipertimbangkan adalah terdapat keahlian dan pengalaman akuntan yang cukup untuk membuat suatu kesimpulan. Terdapat kebutuhan untuk berkonsultasi dengan pihak lain yang memiliki keahlian atau pengalaman yang relevan. Konsepsi awal atau pandangan bias dari akuntan mungkin dapat mempengaruhi penerapan pertimbangan profesional. Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan suatu pertimbangan oleh akuntan. Apakah kesimpulan yang sama mungkin akan dibuat oleh pihak lain? Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai yang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh akuntan, atau secara rasional diekspektasikan untuk diketahui oleh akuntan pada saat membuat kesimpulan. Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai tersebut tidak perlu merupakan seorang akuntan, namun memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi ketepatan atas kesimpulan akuntan yang tidak memihak. Mengidentifikasi ancaman. Akuntan harus dapat mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
Pemahaman atas fakta dan keadaan, termasuk setiap aktivitas profesional, serta kepentingan dan hubungan yang dapat mengompromikan kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, merupakan prasyarat dalam mengidentifikasi ancaman terhadap kebutuhan tersebut. Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh profesi, peraturan perundang-undangan, kantor, atau organisasi tempatnya bekerja dapat memperkuat akuntan untuk bertindak secara etis dan membantu mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh berbagai fakta dan keadaan. Tidak mungkin untuk mendefinisikan semua situasi yang memunculkan ancaman. Selain itu, sifat perikatan atau penugasan kerja mungkin berbeda dan akibatnya memunculkan berbagai jenis ancaman yang berbeda. Jenis ancaman adalah ancaman kepentingan pribadi, ada ancaman telah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Jenis ancaman. Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika adalah ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. Contohnya yaitu akuntan mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien. Akuntan menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi akuntan tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Akuntan memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien. Akuntan memiliki akses atas informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk keuntungan pribadi. Akuntan menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi hasil dari jasa profesional sebelumnya yang dikerjakan oleh anggota tim dari kantor akuntan. Jenis ancaman yang kedua yaitu ancaman telaah pribadi, yaitu ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi dan pertimbangan yang telah dibuatnya, atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Contohnya, akuntan menerbitkan laporan asuransi atas efektivitas operasi sistem keuangan setelah akuntan yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut. Akuntan menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan perihal pokok dari suatu perikatan asuransi. Ancaman advokasi yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitas. Akuntan mempromosikan kepentingan. Contohnya adalah seperti akuntan mempromosikan kepentingan atau saham klien. Akuntan bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Akuntan melobi proses legislasi untuk kepentingan klien. Ancaman selanjutnya adalah ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Akuntan selalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. Akuntan memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien. Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perihal pokok dari suatu perikatan sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan.
Anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit. Selanjutnya adalah ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Contohnya adalah akuntan sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional. Akuntan merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan. Akuntan mendapat informasi dari seorang rekan kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali akuntan setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat. Mengevaluasi ancaman. Setelah akuntan mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka selanjutnya akuntan akan mengevaluasi apakah ancaman tersebut dapat berada pada level yang dapat diterima. Level yang dapat diterima adalah level ketika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa akuntan mematuhi prinsip dasar etika. Faktor relevan dalam mengevaluasi ancaman. Akuntan mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan dalam mengevaluasi ancaman dan dampak gabungan dari beberapa ancaman jika dapat diterapkan. Keberadaan kondisi kebijakan dan prosedur dapat menjadi faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Faktor-faktornya adalah persyaratan tata kelola korporat, persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bagi profesi. Sistem pengaduan yang efektif yang memungkinkan akuntan dan masyarakat umum untuk memberi perhatian pada perilaku tidak etis. Suatu pernyataan kewajiban secara eksplisit untuk melaporkan pelanggaran atas persyaratan etika. Prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh asosiasi profesi atau regulator. Pertimbangan informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan. Jika akuntan menyadari adanya informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan yang mungkin menyebabkan ancaman telah hilang atau turun sampai pada level yang dapat diterima, maka akuntan harus mengevaluasi ulang dan selanjutnya mengatasi ancaman tersebut. Tetap waspada selama aktivitas profesional itu membantu akuntan dalam menentukan informasi baru telah muncul atau mengubah fakta yang akan berdampak pada level ancaman atau mempengaruhi kesimpulan akuntan mengenai apakah pengamanan yang diterapkan berlanjut secara tepat untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi. Jika informasi baru mengidentifikasi adanya ancaman baru, maka akuntan disyaratkan untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut secara tepat. Mengatasi ancaman. Jika akuntan mengidentifikasi ada ancaman atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka akuntan harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Akuntan harus melakukannya dengan menghilangkan keadaan termasuk kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman. Menerapkan pengamanan jika tersedia dan dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Tindakan untuk menghilangkan ancaman. Bergantung pada fakta dan keadaan suatu ancaman dapat diatasi dengan menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman. Namun, terdapat beberapa situasi ketika ancaman hanya dapat diatasi dengan menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Hal tersebut terjadi karena keadaan yang memunculkan ancaman tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Pengamanan adalah tindakan secara individual atau gabungan yang dilakukan akuntan secara efektif menurunkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika sampai pada level yang dapat diterima.
Pertimbangan penilaian signifikan yang dapat dilakukan pada kesimpulan keseluruhan yang dicapai akuntan harus membuat kesimpulan menyeluruh apakah tindakan yang dilakukan atau akan dilakukan oleh akuntan untuk mengatasi ancaman yang muncul akan menghilangkan atau menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Dalam membuat kesimpulan menyeluruh, akuntan harus menelaah pertimbangan signifikan yang dibuat atau kesimpulan yang dicapai, dan menggunakan pengujian pada pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Pertimbangan lain saat menerapkan kerangka konseptual adalah bias. Bias disengaja atau tidak disengaja mempengaruhi penerapan pertimbangan profesional saat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar. Contoh potensi bias yang harus diperhatikan saat menerapkan pertimbangan profesional meliputi bias jangkar, merupakan kecenderungan untuk menggunakan bagian informasi awal sebagai patokan dibandingkan dengan informasi selanjutnya yang tidak dinilai secara memadai. Bias automatisasi merupakan kecenderungan untuk memilih keluaran yang dihasilkan dari sistem yang terotomatisasi, bahkan ketika penalaran manusia atau informasi yang kontradiktif menimbulkan pertanyaan, apakah keluaran tersebut dapat diandalkan atau sesuai untuk tujuan. Bias ketersediaan merupakan kecenderungan untuk memberikan bobot lebih pada peristiwa atau pengalaman yang langsung terlintas dalam pikiran dibandingkan dengan pertimbangan lain. Bias konfirmasi yaitu kecenderungan untuk memberikan bobot lebih pada informasi yang menguatkan keyakinan yang ada daripada informasi yang bertentangan atau menimbulkan keraguan atas keyakinan tersebut. Pemikiran kelompok yaitu kecenderungan sekelompok individu untuk tidak mendukung kreativitas dan tanggung jawab individu dan sebagai hasilnya mencapai keputusan tanpa disertai alasan kritis atau pertimbangan alternatif. Bias keyakinan berlebihan merupakan kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan seorang untuk membuat penilaian risiko yang akurat atau pertimbangan atau keputusan lain. Bias representasi yaitu kecenderungan untuk mendasarkan pemahaman pada suatu pola pengalaman, peristiwa, atau keyakinan yang dianggap representatif. Persepsi selektif yaitu kecenderungan ekspektasi seseorang untuk mempengaruhi bagaimana orang tersebut memandang suatu hal atau orang tertentu. Tindakan yang mungkin mengurangi pengaruh bias seperti meminta advies dari ahli untuk mendapatkan masukan tambahan, berkonsultasi dengan pihak lain untuk memastikan bahwa tantangan yang sesuai sebagai bagian dari proses evaluasi, berkonsultasi dengan pihak lain untuk memastikan bahwa tantangan yang sesuai sebagai bagian dari proses evaluasi. Budaya organisasi, penerapan yang efektif dari kerangka kerja konseptual oleh akuntan ditingkatkan ketika pentingnya nilai etika yang selaras dengan prinsip dasar etika dan ketentuan lain dalam kode etik didukung melalui budaya internal organisasi akuntan. Hubungan budaya etis dalam organisasi paling efektif jika para pemimpin dan pihak yang memegang peran manajerial mendukung pentingnya dan meminta pertanggungjawaban mereka dan pihak lain untuk menunjukkan nilai-nilai etika organisasi. Program pendidikan dan pelatihan, proses manajemen dan evaluasi kinerja yang tepat, serta tersedianya kriteria penghargaan yang mendukung budaya etis. Dukungan budaya etis dalam organisasi paling efektif jika tersedianya kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mendorong dan melindungi pihak yang melaporkan tindakan nyata atau yang dicurigai ilegal atau tidak etis, termasuk whistleblower dan organisasi berpegang pada nilai-nilai etika ketika berhubungan dengan pihak ketiga. Akuntan diharapkan untuk mendorong dan mendukung budaya berbasis etika di dalam organisasi dengan mempertimbangkan posisi dan senioritas. Pertimbangan untuk perikatan audit, perikatan review, dan perikatan asuransi lain.
yaitu budaya kantor. Standar pengendalian mutu menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang berkaitan dengan budaya kantor dalam konteks tanggung jawab kantor untuk merancang, mengimplementasikan, dan menjalankan sistem pengendalian mutu manajemen untuk audit atau review atas laporan keuangan atau perikatan asuransi lainnya atau jasa terkait. Independensi. Akuntan yang berpraktik melayani publik harus independen ketika melakukan perikatan audit, perikatan review, atau perikatan asuransi lainnya. Dukungan budaya etis dalam organisasi paling efektif. Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas, yaitu independensi dalam pemikiran. Sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Independence dalam penampilan, penghindaran fakta-fakta dan keadaan yang signifikan, sehingga banyak pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor atau anggota tim audit atau tim asuransi telah dikompromikan. Standar independensi merupakan persyaratan dan materi aplikasi tentang cara menerapkan perangkat kerja konseptual untuk mempertahankan independensi pada saat melakukan perikatan audit, perikatan review, atau perikatan asuransi lainnya. Kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika diterapkan dengan cara yang sama untuk mematuhi persyaratan independensi. Eksistensi suatu sistem manajemen mutu yang dirancang, diimplementasikan, dan dilaksanakan oleh kantor sesuai dengan standar manajemen mutu yang diterapkan oleh asosiasi profesi adalah suatu contoh dari kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah informasi mengenai prinsip etika bisnis dan prinsip dasar etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.